Sikap berdoa. Doa mulai. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan, dua ya. Nah itu terkait dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Nah untuk hari ini anak ibu masih semangat? Masih. Oke. Nah jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan syu'abul iman. Nah anak ibu ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Oke. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang berjumlah 77. Syu'abul iman dibagi menjadi 3, yaitu iman yang berkaitan dengan niat, iman yang berkaitan dengan perkataan, dan iman yang berkaitan dengan perlakuan. Oke. Nah, jadi tadi Pak saya sampaikan terkait dengan syu'abul iman. Nah, jadi syu'abul iman itu merupakan cabang-cabang iman. Jadi total keseluruhannya itu ada 77. Nah, namun kalau dikategorikan syu'abul iman dikategorikan menjadi 3, iman yang berkaitan dengan niat, akidah atau hati, kemudian lisan, dan yang terakhir itu adalah perbuatan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran diferensiasi. Nah, anak ibu nanti akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Nah, untuk itu nanti silahkan tentukan di kelompoknya masing-masing siapa yang akan menjadi ketua kelompok, siapa yang akan berperan untuk mempresentasikan, moderator dan lain sebagainya. Nah, kita akan gunakan penilaian diskusi kelompok, kemudian yang kedua kita gunakan penilaian secara individu. Nah, penilaian individu nanti akan ibu berikan di akhir pembelajaran kita setelah diskusi selesai. Nah, jadi untuk itu silahkan nanti kamu ambil. Ibu sudah sediakan ini, ada kartu warna pink, kuning, dan hijau. Silahkan Anda ambil. Kemudian ini cukup ambil 1 perorangan. Nah, jadi nanti yang warna hijau itu satu kelompok dengan yang sesama warna hijau. Itu juga dengan kuning dan pink. Nah, silahkan sekarang maju ambil kertasnya satu persatu. Mulai dari kamu siapa namanya? Oke, lanjutkan.
apa yang akan terjadi ketika seseorang tidak memiliki iman. Nah, Orang-orang yang tidak beriman kepada Allahnya menjadi sesuatu yang itu. Sehingga dia tidak tahu terus gimana berdoa, juga minta pertolongan. oke, bagus. Nah, jadi ketika seseorang tidak memiliki keimanan, maka dia tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dia tidak mempunyai fondasi atau dasar terkait dengan kehidupannya. Ketika dia misalnya dihadapkan dengan sebuah persoalan, tentunya dia nggak tahu mana dia harus meminta pertolongan, mengadu. Nah, kalau biasanya kita kan ketika kita mendapatkan musibah ataupun kita mendapatkan sebuah persoalan, tentunya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi waktu untuk diskusinya itu 10 menit. Nah, nanti setelah selesai, silakan presentasikan di depan kelas hasil dari diskusinya. Kamu kerjakan di kertas ini ya. Kalau nanti perlu tambahan, silakan kita kelompok 1 membahas terkait dengan makna iman dan syu'abul iman. Nah, jadi pada dasarnya syu'abul iman itu kata dasarnya juga berasal dari iman. Iman itu adalah keyakinan. Nah, kemudian yang kelompok 2 bahas mengenai dalil nakli yang berkaitan dengan syu'abul iman. Nah, boleh silakan sampaikan nanti tuliskan atau bahas terkait dengan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan syu'abul iman. Kemudian kelompok 3 bahas mengenai cabang-cabang iman. Nah, jadi cabang iman kalau total keseluruhannya ada 77. Jadi ada iman yang berkaitan dengan niat, akidah, kemudian lisan dan perbuatannya. Jadi ada 3. Kamu bahas, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Nah, jadi pakai alat kan? Silakan dari di paket juga ada, kalau sumber-sumber yang lainnya juga ada. Nanti ibu kirimkan terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Nomor 2 dalilnya. Dalilnya bukan surat apa lagi.
bagi seorang muslim untuk menjalankan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan makna syu'abul iman adalah cabang-cabang dari iman. Jika iman adalah rukun dasar, maka syu'abul iman adalah bagian darinya. Syu'abul iman ini jumlahnya banyak sekali. Namun secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. 1. Iman dalam hati, 2. Iman dalam lisan, dan 3. Iman dalam perbuatan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai dari nakli mengenai syu'abul iman yang akan dibacakan oleh Bapak. Kepada Muhammad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah dalil yang mengenai tentang dalil nakli iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77, lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malam itu salah satu dari cabang iman. Menurut hadis riwayat Muslim, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya lebih dicintai dari selain mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempari ke dalam api neraka, menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dan dalil nakli tentang cabang iman. Gitu. Baik, saya Bang Josanya Fatir. Allah beriman dalam surat Ibrahim ayat 27 yang bagaimana bunyinya, Allah menyebutkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan hidupnya dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dengan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada lagi, kami akhiri presentasi kami. Jika ada kata yang salah dan gagal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cabang-cabang dari syu'abul iman yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, cabang-cabang syu'abul iman itu berjumlah 77. Yang dimana kategorinya dibagi atas 3, yaitu berbuat berdasarkan dari perbuatan, dari niat, dan juga dari lisan. Yang pertama dari niat, yaitu dari niat, di mana perbuatan itu berdasarkan dari ketika hati seseorang, di mana suatu jawabannya adalah bersikap ikhlas, bertawakal, dan mendekatkan Allah. Dan yang kedua adalah berbuat iman, cabang iman berdasarkan lisan atau ucapan. Ini mana iman ini berdasarkan kepada ucapan seseorang, yaitu seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan mengatakan hal yang baik. Yang keempat adalah cabang iman berdasarkan perbuatan, yang dimana berjumlah 40, yang 3 diantaranya contohnya melaksanakan sholat, melaksanakan haji bagi yang mampu, dan menyelenggarakan jenazah, dan lain sebagainya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya akan bertanya, iman kepada Allah termasuk dalam kelompok iman. Saya akan menjawab pertanyaan dari
Baik, ini tidak ada lagi. Sekian saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Maka kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa tambahan terkait dengan pertanyaan dari kelompok 2 tadi yang bertanya kepada kelompok 3. Nah, jadi tadi kelompok 2 menanyakan terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk
Coba sebutkan apa tadi pengertiannya, kemudian dalilnya Quran surat apa, lalu yang ketiga cabangnya itu kan ada 77 tadi kan. Nah, yang 77 itu digolongkan menjadi 3. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan satu orang saja. Oke, silakan Beb. Jadi kesimpulannya adalah suatu iman adalah cara-cara iman. Yang mana iman berasal dari kata yang di mana yang berarti percaya atau yakin. Selanjutnya iman itu dibagi dalam 77 dan dikelompokkan dalam 3 bagian. Pertama ada niat, cabang niat, cabang perbuatan, dan cabang lisan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27 tentang macam-macam iman, dan juga ada imam besar yang membuat yang menuliskan sebuah hadis tentang iman, seperti hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Oke, kita bisa dulu.